Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat Rani, duduknya bagus Rani. Ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ya. Pelajaran kita hari ini yaitu tematik. Sudah dibaca? Sudah. Sekarang kita di minggu ini yang terakhir pembelajaran yang kelima. Jadi besok kita siap untuk ulangan dari pembelajaran 1 atau PB1 sampai PB5. Nah, sekarang kita lihat di halaman 125. Halaman berapa? 125. Sudah kalian baca? Sudah. Ya. Nah, ini hanya mengulang dari yang pelajaran yang beberapa hari yang lalu ya, dan minggu yang lalu mengenai alat gerak manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, alat gerak manusia itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif apa? Otot. Alat gerak pasif Tulang. Ya. Fungsi bergerak artinya apa? Bergerak dapat diartikan sebagai berpindah dari satu ke tempat lain, juga dapat diartikan sebagai berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Ingat ya, ulang kemarin kan? Nah, jenis otot ada dua. Jenis alat gerak ada dua, alat gerak aktif dan pasif. Yang aktif otot. Yang pasif Tulang. Nah, yang menggerakkan tulang itu apa? Yang menggerakkan tulang untuk bergerak? Otot. Ya, otot. Nah, jadi yang kita bahas adalah mengenai fungsi dan jenis otot manusia. Nah, otot manusia itu seperti di buku kalian bekerja dengan cara berkontraksi atau memendek atau saja, dan memanjang atau Berelaksasi. berrelaksasi. Nah, atau memanjang. Nah, otot itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam alat gerak, ya. Jadi di tubuh kita ini ada namanya otot sadar dan otot tidak sadar. Jadi ada dalam keadaan sadar dan ada keadaan dalam tidak sadar. Nah, otot yang sadar apa saja? Yang sadar. Otot Pukul. Apalagi? Membungkuk. Kalian sadar kan kalian berjalan? Bungkuk, kalian sadar nggak? Kalau lagi bungkuk tuh sadar nggak? Ada nggak kira-kira? Terpukul, nggak sadar anak. Ada nggak seperti itu? Memegang. Berarti itu namanya otot sadar. Jadi otot sadar itu otot yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Ingat kita, makan sadar nggak kita? Sadar kan? Sadar. Kalau ngomong sadar nggak Dian? Sadar. Ke sekolah sadar nggak berjalan? Nah, tidur? Kak mau bukan tidur, mau ke tempat tidur sadar? Sholat? Nah, itu namanya otot sadar. Ada otot yang tidak sadar. Nah, otot tidak sadar itu Detak jantung. contohnya detak jantung. Gerakan makan. Gerakan makan itu maksudnya pada saat kalian menelan ya. Tapi kalau tangan itu kan sadar. Terus apa lagi? Pernapasan. Bernapas. Kira-kira kalian pernah ingat nggak jantung? Kalian nggak ingat kan? Dia berdetak terus kan? Setiap menit keberapa kan? Ingat nggak? Nggak ingat. Nah, itu namanya otot tidak sadar. Jadi ada dua jenis Otot. ada dua jenis otot. Jadi pertama peran otot ya.
Peran penting otot yang pertama otot Sadar. Yang pertama itu otot sadar. Yang kedua otot Tidak sadar. ya. Yang kedua otot tidak sadar. Masih pahami ini ya? Besok jangan lagi ulangan sebutkan otot tidak sadar. Tidur, ngelamun, jangan. Otot tidak sadar, berlari. Nah, kebalikan. Makanya kata Ustazah pada saat Ustazah menjelaskan tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat fungsi dan jenis otot manusia. Kita lihat. Nah, jadi di dalam tubuh manusia ada beberapa fungsi dari otot. Fungsi dan jenis otot. Yang pertama, apa Aurel? Fungsi otot manusia yang pertama apa Aurel? Apa dibaca bukunya? Apa yang pertama? Apa? Menjalankan dan Yang lain Aurel ya. Aurel saja turun. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua apa Zara? Iya. Apa? Iya, menggerakkan jantung. Jadi jantung itu tidak bergerak sendiri. Ada ototnya. Pernah lihat otot jantung? Ini jantungnya. Memompa dia. Ya. Kalau berhenti berarti apa? Ya, meninggal. Ya. Jadi ada otot jantungnya. Yang ketiga apa Rani? Apa? Nah, itu mengalirkan nutrisi, oksigen dan lain-lain. Jadi zat-zat kita semua itu yang menjalankannya siapa? Otot, ya. Ya. Mengalirkan darah. Otot itu mengalirkan darah. Kalau nggak ada otot, darahnya bagaimana? Tumpah-tumpah. Ya kan? Yang kita hirup oksigen, siapa yang mengalirkannya? Melalui darah, yaitu otot. Nah, otot itu terdiri lagi dari 3 macam, yaitu otot polos, otot bulir, dan otot jantung. Coba kita lihat yang pertama, yaitu otot polos. Ya, nah lihat di gambarnya. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran. Otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jangan sampai nggak tahu saraf apa namanya? Otonom atau saraf tidak sadar. Ya, itu namanya otot polos. Nah, ciri-ciri otot polos apa? Coba Alvira, yang pertama. Ya, yang kedua. Apa Alvira? Lanjut. Terus. 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 Nah, saraf otonom tadi apa? Suara? Tidak sadar. Yang ketujuh, Rina. Nah, jadi otot polos itu biasanya terletak di usus, peredaran darah dan di saluran kemih. Saluran kemih itu apa? Kalian mau BAK itu di saluran kemih. Jadi kalau dia udah banyak, bukan otot lagi yang respon. Kalian sadar kan mau ini kan?
tiba-tiba penuh. Sadar nggak kalian tiba-tiba penuh? Nggak sadar, tahu-tahu udah penuh kan? Nah, itulah yang disebut dengan otot polos. Begitu juga dengan usus. Usus itu kan kalau kalian mau PAB kan dicerna melalui usus kan? Iya kan? Nah, kira-kira sadar nggak? Tahu-tahu udah mau kan dari lambung, sudah lambung ke usus, baru ke anus untuk pembuangan itu. Sadar nggak kira-kira kalian? Nah, jadi otot polos ini untuk peredaran darah, usus, dan kandungan kemih. Itu biasanya berada di organ bagian dalam. Nah, yang kedua, coba Sofi. Otot lurik. Otot lurik. Coba. Lurik itu begini. Ciri-cirinya. Nah, sebenarnya dulu otot lurik itu adalah otot yang menempel pada Rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ya. Jadi pada intinya otot lurik ini dia melekat pada tulang. Ya. Fungsinya untuk melakukan gerakan. Nah, otot lurik ini juga sama, bekerja di bawah kesadaran ya. Digunakan untuk rangka karena dia langsung menempel pada rangka. Nah, dalam otot lurik ini otot lurik ini dinamakan lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berwarna jadi putih. ada lurik-lurik, ada yang terang, ada ya. Coba Sofi kita sebutkan ciri-cirinya. Bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, kerja secara sadar, menempel otak pada tulang, bentuk yang panjang dan memiliki banyak artificial, mempunyai pigmen hemoglobin, inti sel yang berada di Nah, jadi itulah bagian-bagian dari otot lurik. Disebut lurik karena dia ada bagian sisi gelap dan Sisi terang. Dan otot lurik melekat pada bagian rangka. atau tulang. Fungsinya adalah untuk Bergerak. bekerja di bawah kesadaran. Nah, itu disebut otot lurik. Nah, yang sekarang yang ketiga otot jantung. Nah, otot jantung ini disebut juga dengan otot lurik dan otot polos. Otot lurik dan otot polos. Ya, Karena ada perpaduan, persamaan. bukan sebuah perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Nah, otot jantung ini dia otot yang tidak pernah berhenti bekerja. Kalau otot lurik itu kalau kalian tidak bergerak dia istirahat kan? Nah, seperti ini. Dia enggak dia. Misalkan otot tangan mas, di sini otot lurik kan? Bergerak enggak dia? Tidak. Kalau otot jantung kalau kalian tidur bergerak enggak? Iya. Oh iya, bergerak. Kalau nggak bergerak apa yang terjadi? Mati. Meninggal. Jadi otot jantung itu yang selalu bekerja ekstra. Dia akan istirahat apabila otot orangnya itu sudah meninggal. Jadi dia istirahat selamanya. Nah, jadi itulah jagalah kesehatan jantung. Intinya semuanya ya. Jadi jantung itu, otot jantung itu adalah perpaduan dari dari otot polos dan otot lurik. Karena otot jantung dia ada sisi gelap dan sisi terang. Dan dia terdapat di mana? Apa? Di tengah. Karena dia ada inisialnya berada di tengah. Nah, otot jantung juga bekerja Memompa darah ya ke seluruh tubuh. bekerja di bawah kesadaran manusia. Fungsinya, tugasnya otot jantung itu adalah untuk memompa darah manusia ke seluruh tubuh manusia. Ya, itulah fungsi. Ya, sekali bentar nanti dia jadi ada ya. Itu nanti ada materi itu mengenai serambi dalam, serambi kiri kanan itu ya. Itulah yang gerak aliran darah dari jantung itu ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Pada saat kita menghirup nafas, nanti ada dialirkan oleh darah kemana. Pada saat keluar ada yang dibuang itu namanya CO2.
CO2. Itu semua yang memompa adalah aliran darah dan jantung ya. Jadi jantung itu memompa aliran darah. Kalau tidak ada jantung sudah darahnya berhenti. Ya. Coba kalau kita lihat, pernah lihat orang meninggal warnanya pucat, ya kan? Ya. Kenapa? Karena Bukan nggak ada jantungnya tidak ya, karena jantungnya sudah tidak berhenti dan darahnya sudah tidak mengalir lagi. Itulah tangan kalian saja kalian ikat, nanti akan berubah warna jadi apa? Putih kan? Nah, kenapa? Karena tersumbat aliran darahnya. Merah. Nah, nanti coba di rumah Ini ikat dengan enggak. karet ya, agak sejam ya. Coba dia nanti agak sejam, apa yang terjadi? Kalau ini yang masih lah dingin putih, nah itulah kenapa orang yang meninggal itu warnanya beda, karena aliran darahnya sudah terhenti, terhenti nyawanya ya udah terputus dari awal. Ya, nah sekarang kita lihat saraf yang mempengaruhi otot jantung itu adalah saraf simpatik dan parasimpatik. iya, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kalau besok siapa tahu kalau masuk, saya nggak tahu masuk apa ya. Jangan sampai tidak tahu lagi ya. Sekarang coba Kalila baca ciri-cirinya. Otot jantung berbentuk silindris. Jantung memiliki pecadangan. Otot jantung terletak pada jantung. Otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, jadi ciri-cirinya otot jantung itu berbentuk silindris, silinder berarti ya. Apa itu? Silinder. Agak satu silinder itu berarti dia agak melengkung itu nak. Silinder ya. Kemudian dia ada cabang-cabangnya, itu tidak kalian lihat. Nah, cabangnya itulah berfungsi untuk mengalirkan darahnya. Ya. Kemudian ya otot jantungnya terletak di jantung. Apa? Kenapa warnanya dia warna biru? Ya itu membedakan, itu ada uratnya ya, ada setiap itunya. Nah, itu pembuluh darahnya setiap di tubuh kita itu beda-beda namanya. Jadi ya itu beda ya. Nah, kemudian otot jantung itu ya terletaknya di jantung, bukan di perut. Kalau di perut otot apa namanya? Otot perut. Iya, otot perut. Kalau di tangan otot apa? Otot tangan. Otot tangan. Otot tangan. Ustazah, otot jantung itu jantung ya? Kira-kira bagaimana? Beda. Otot jantung itu ya otot jantung, namanya otot jantung ya. Tapi kalau kita biasa ngomongnya jantung, tapi ternyata jantung itu ada ototnya yang menggerakkannya, ya kan? Nah itu, jantung memiliki satu inti sel yaitu berada di tengah. Kalau otot lurik tadi inti selnya berada di mana? Di melekat di Di mana? rangka. Menempel inti selnya di. Kalau otot lurik tadi inti selnya di tepi. Nah, kalau jantung inti selnya berada di tengah ya. Nah, ini yang paling ekstra. Otot jantung itu bekerja secara terus menerus. Paham? Nah, coba Caca baca yang macam-macam gerakan otot. Ternyata otot-otot itu juga memiliki beberapa gerakan ya. Nah, kita lihat, baca dulu. Gerakan meluruskan dan menegakkan. Contoh meluruskan siku dan meluruskan lutut, memotong siku dan lutut. Gerakan menjauhkan dan menolakkan ke arah tubuh. Contoh meletakkan tangan ke samping. Gerakan menekan. Contoh menekan plastisi dengan menggunakan tangan. Gerakan menekan. Contoh cara menekan ke kanan dan ke kiri. Ya, dah. Jadi dalam tubuh manusia itu ada beberapa gerakan. Contoh gerakan apa yang pertama? Melurus dan meluruskan lutut. nah, misal ini tangan kita lurus, bengkok, lurus, bengkok, ya kan? Kemudian apa lagi? Menjauhkan dan mendekatkan. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Apa lagi? Menekan. Ini menekan. Tekan kan? Termasuk gerakan menekan.
itu bisa. memutar. Nah ini topang kaki itu tekan. Nah ini melari ini nak, menjauhkan berarti ya kan? Mau tekan ini, nah ini tekan. Kemudian apa lagi? Memutar. Memutar. Di Nah, ini kanan. bisa juga, ini mutar. Nah ini termasuk gerakan Memutar. memutar. Nah ternyata di dalam rangka manusia ini bagaimana Ustazah dia bisa bergerak ini? Ini bisa bergerak Karena ada sendi. karena di antara sambungan ini ya, sambungan ini ada sendi yang fungsinya untuk menggerakkannya tadi ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada juga beberapa sendi. Coba Zaza baca Zaza. Sendi. Yang sendi itu kan menyambungkan antara tulang tadi kan. Coba Zaza baca dulu sendi. Kuat dikit Zaza. Nah, stop dulu. Sendi engsel kata Zaza terletak di antara tulang lengan atas dengan hasta. Yang mana? Ini. Nah, tulang paha dan tulang kering. Ya, tulang paha ini. Ini tempurung. Kemudian yang karena tulang sendi engsel bergerak satu arah, ya kan? Lanjut, 2. Kalau sesuai. Nah, dulu kemarin Jian pernah nanya Ustazah kenapa ada ini Ustazah? Nah, itu fungsinya untuk menggerakkan antar Ibu jari. sendi apa tadi namanya? Pelana. Nah, sendi pelana. Yang ketiga, harus tahu ini sendi ini. Nah, yang mana? Terletak di antara tulang panggul dan tulang Panggul paha. nih. Nah, Paha ini. karena dia bergerak ke Atas di semua, berikat ini. karena dia bergerak ke semua Arah. jadi ini namanya sendi Panggul. Sendi berhuruf. Ini tulang panggul, ya. Dan tulang paha ini kan, paha panggul. Lanjut, sendi putar. Nah, yang mana? Sendi putar, tulang leher dan tengkorak yang ini. Nah, putar kan? Namanya sendi putar. Coba lihat, ya kan? Nah, yang terakhir, sendi geser. Nah, di antara pergelangan kaki yang ini namanya sendi geser. Jadi kita ingat, ini sendi apa namanya tadi? Sendi Sendi engsel. engsel. Ini sendi apa? Peluru. Peluru. Ini sendi apa? Geser. Sendi putar. Ini sendi apa ini leher? Sendi putar. Yang ini? Sendi geser. Ini sendi apa? Pelana. Pelana. Yang di kaki? Sendi geser. Nah, harus tahu, harus apa. Jadi cara ngapanya itu? Oh, ini sendi apa tadi? Sendi engsel. Ini sendi peluru. Jadi dia dari pinggul ke paha. Ini sendi apa? Sendi putar. Ini sendi apa? Pelana. Ini sendi apa? Geser. Nah, harus apa? Ya, cara mengapa seperti itu, nah, langsung diaplikasikan. Paham sampai sini? Nah, jadi otot ada 3 jenis. Apa yang pertama? Otot polos, otot jari, otot duri, dan otot jantung. Tuh, otot polos letaknya di Dalam. Kalau otot lurik Di samping tepi. inti selnya. Bentuknya duri-duri ada yang gelap, ada yang Dan terang. Otot jantung perpaduan otot polos Dan otot duri dan letaknya di tengah. terdapat di inti sel tengah. Nah, itu harus tahu. Begitu cara mengapalnya. Letaknya tulis. Ini ya di tengah. Yang apa? Termasuk yang otot jantung ini otot yang bekerja tanpa istirahat. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut mengenai ide pokok. Ini yang terakhir. Jadi ide pokok. Kemarin apa ide pokok? Ide pokok, ide gagasan pokok, Ya. gagasan sebagai pengembangan satu paragraf. Nah,
ini ada tugas untuk KI 4. Ya. Halaman 90. 60. Nanti loh, 95. Dan Nah, nanti Ustazah kirim videonya ya di grup. Nah, jadi Ustazah nanti kirim video. Video itu berupa, nanti kalian lihat sendiri videonya, ya. Videonya nanti kalian lihat sendiri. Ustazah kirim di grup study club. Bilang sama mamanya. Ya, ada grup study club. Nah, setelah itu kalian buat perintahnya yang ini. Perintahnya yang ini. Kalian tentukan ide pokoknya. Jadi harus disimak. Nah, iya semuanya. Ini untuk KI 4. berarti Besok harus dikumpulnya. jangan besok. Besok hari Selasa Tanggal berapa? Tanggal 10. 10. Senin kali lah Senin. Nah, ini. Gantian 1. Ini tanggal 7, besok 8, Minggu 9, Senin 10. Nah, ini tugasnya. Nanti saya kirim video melalui grupnya. Kalian cari ide pokoknya di kumpul Senin. Nggak usah besok ngumpulnya. Ngumpulnya Senin. Pak.